Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan coba bahas PT Sido Muncul. Ya, kode sahamnya Sido, seperti apa perusahaannya akan kita coba bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini kita bakal pakai yang namanya materi public expose ya. Di sini dikatakan bahwa Sido Muncul merupakan largest herbal product manufacturer di Indonesia with leading product portfolio and strong financial. Di sini kita bisa lihat bahwa perseroan ini udah punya pengalaman 70 tahun lebih. Ya, luar biasa banget. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CAGR-nya untuk revenue-nya 9%. Net profit-nya sekitar 23%. Jadi untuk revenue 9% CAGR ini udah lumayan banget ya. Return on equity-nya 27%. Ini di annualize. Return on asset-nya 24%. Jadi ini mesin pencetak uang yang cukup cepat ya, karena memiliki return on equity yang cukup besar. Habis itu ada dapat penghargaan lumayan banyak dari top brand, dan juga ada best of the best company ya, best of the best company. Habis itu ESG juga ada dapat juga gitu ya. Nah, jadi kita bakal lihat juga produk-produk dari si Sido Muncul ini apa aja. Jadi yang paling terkenal sebenarnya adalah tolak angin ya. Tolak angin ini jamu, ada variasinya, ada yang buat flu juga, ada yang biasa ya, ada yang buat anak juga. Jadi memang menjangkau hampir semua umur, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, semua ada. Lalu dari food and beverages-nya juga ada nih, energy, ada kunyit asem, ada kopi jahe, kuku bima energy, dan juga ada produk-produk farmasi. Nah, cuman produk farmasi ini kontribusi ke pendapatannya ini sangat kecil, cuman sekitar 5% aja. Sementara untuk food and beverage sekitar 32%, dan jamunya ini 63% revenue. Ya, kita bakal lihat ini pabriknya si Sido Muncul ada di Semarang dan juga di Klepu ya, Central Java, 32 hektar luasnya. Jadi luar biasa banget. Kita bakal lihat kira-kira kinerja kuartal 3 2020 Sido ini seperti apa dengan menggunakan Stockbit ya. Kita bakal langsung lihat dari income statement-nya yang quarterly. Kuartal 3 2020 total pendapatannya itu meningkat 798 miliar dibandingkan dengan kuartal 2 ini lebih bagus ya, lebih bagus, meningkat dari 729 menjadi 798. Laba bersihnya juga meningkat dari 182 menjadi 227. Kalau misalnya kita membandingkan dengan kuartal 3 2019, ini meningkat sekitar 10% laba bersihnya. Bahkan total pendapatannya bisa meningkat 10%-an juga. Jadi ini udah boleh dikatakan bertumbuh ya. Apalagi di tengah pandemi Covid seperti sekarang, produk-produk Sido Muncul ini banyak dicari sama orang. Bahkan boleh dikatakan Sido Muncul ini juga terus berekspansi ya, karena permintaan produknya bertambah, otomatis perseroan ini bakal menambah mesin, menambah kapasitas produksi, dan seterusnya. Lalu kita bakal lihat dari sisi cash flow statement-nya. Di kuartal 3 2020 arus kas operasinya positif, dan kalau misalnya kita tarik ke belakang ini selalu positif ya, selalu positif. Sementara kalau misalnya kita lihat arus kas untuk investasinya, ini capex-nya nggak terlalu besar, paling cuma sekitar 10-15% untuk ekspansinya. Jadi perseroan ini ya udah pada akhirnya bisa membagikan dividen, bayar utang, dan lain sebagainya. Kita bakal lihat dari key statistiknya seperti apa solvency rasionya. Dari current rasionya sehat banget ya, 5,89. Jadi memang kalau disarankan kan di atas 1 kali atau 1,5 kali. Nah, ini udah 5,89, jadi udah sehat banget lah. Untuk DER-nya dan long term debt dibagi dengan equity-nya itu strip ya, artinya nggak ada utang berbunga, nggak ada utang jangka panjang berbunga. Jadi boleh dikatakan Sido ini udah pasti bisa survive lah melewati pandemi COVID-19 seperti sekarang. Lalu kita bakal melihat yang namanya valuation-nya. Nah, dari sisi valuasi nggak heran kalau Sido Muncul ini dihargai dengan harga yang premium. PE ratio 27,58 kali. Ini udah mahal banget sebenarnya.
Lalu kalau misalnya price to book value ratio 7,26 kali, ini juga udah boleh dikatakan mahal ya, boleh dikatakan mahal. Kalau misalnya kita lihat dari PE ratio terlebih dahulu lah. Nah ini dari 5 tahun terakhir, posisi PE ratio-nya Sido Muncul ini udah di paling tinggi ya, paling tinggi. Jadi resiko turunnya cukup banyak kalau misalnya tiba-tiba sentimen marketnya berubah. Tapi kalau tiba-tiba sentimen marketnya stay seperti ini terus, ya otomatis harga sahamnya bakal stabil, bahkan mungkin cenderung naik ya. Kalaupun naik paling ya bisa di PE ratio 30-an ya, 30-an, atau ada potensi naik sekitar 10%. Tapi kalau misalnya beli di sini, resiko untuk turunnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan potensi kenaikannya. Karena semua akhirnya balik lagi tergantung dari sentimen market seperti apa. Apakah bakal terus optimis atau tiba-tiba berubah jadi pesimis. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV-nya, PBV juga lagi di posisi tinggi banget. Kalau secara histori di kisaran 2 sampai 3, lalu mulai meningkat menjadi 4 sampai 5. Nah, sekarang udah di kisaran 7 kali. Nah, ini sebenarnya udah mahal banget sih di 7,26 kali ya untuk si saham si Sido Muncul ini. Oke, jadi secara produknya luar biasa bagus ya. Secara neraca juga bagus banget, secara kinerja juga lagi bagus banget. Jadi semuanya bagus dan pada akhirnya harganya juga mahal. Jadi balik lagi kita membayar Mercy ya dengan harga Mercy. Oke, jadi moga-moga video kali ini bermanfaat ya tentang Sido Muncul. Semoga bisa menjelaskan kira-kira kenapa kok harga saham Sido naik terus gitu ya. Ternyata memang kinerjanya bagus, neracanya kuat. Jadi buat para investor yang suka dengan perusahaan-perusahaan berkualitas mungkin bisa melihat Sido Muncul ini. Oke, jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman ya YouTube channel saya, dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.